Shalom, damai di hati. Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Sungguh besar kasih setia Tuhan dalam kehidupan kita. Hari berganti hari terus kita rasakan kasih sayangnya. Kalau kita boleh ada sampai saat ini, semua karena kasih setia Tuhan. Karena itu mari kita datang bersyukur kepada Tuhan dengan bersaat teduh bersamanya. Kita akan membaca Alkitab dan merenungkannya. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Betapa indah dan nikmatnya hidup bersama Engkau ya Tuhan. Anugerah dan berkat-Mu tidak pernah berkesudahan. Terima kasih Tuhan. Dan saat ini kami akan merenungkan firman-Mu. Tolong kami, tuntun kami dengan urapan kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami boleh mengerti firman-Mu dan mampu melaksanakannya dalam kehidupan beriman kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan kami sambut firman-Mu. Amin. Saudara-saudaraku, bacaan Alkitab di hari ini Rabu 3 Mei 2023 terdapat dalam surat Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus, 1 Korintus pasal 3 ayat 16 dan 17. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu? Jika ada orang yang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia. Sebab bait Allah adalah kudus, dan bait Allah itu ialah kamu. Saudara-saudaraku, renungan di pagi ini bertemakan kamu adalah bait Allah. Saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati Tuhan, bait Allah dipahami sebagai tubuh orang percaya dan tempat beribadah. Dalam pengertian gedung adalah bagian yang sangat penting dalam kehidupan orang Kristen, menjadi tempat pusat persekutuan orang percaya, tetapi juga menjadi simbol kekristenan. Banyak orang beranggapan hanya di gereja kita tidak boleh berbuat dosa. Di gereja kita harus menampakkan kekudusan hidup. Sedangkan kalau kita berada di luar gereja, bolehlah kita menyimpang. Tentunya pendapat ini sangat keliru, karena bait Allah itu bukan hanya bangunannya, tetapi tubuh kita juga adalah bait Allah. Sehingga baik ketika kita berada di dalam maupun di luar bait Allah atau gereja, kita harus menjaga kekudusan hidup sebagai orang percaya. Saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati Tuhan, perenungan kita hari ini telah menempatkan warga gereja sebagai makhluk yang sangat penting, yaitu sebagai bait Allah. Bahwa Roh Allah diam di dalam tubuh umat yang percaya. Kamu adalah bait Allah. Dikandung maksud supaya orang-orang percaya kepada Yesus Kristus akan terus memberitakan keselamatan yang telah dikerjakan oleh Yesus Kristus. Sehingga di dalam kehidupan orang percaya, hendaklah selalu hidup dalam kasih. Bait Allah harus dijaga dan jangan dikotori oleh dosa, karena telah ditebus oleh darah Yesus Kristus dari segala dosa. Sebagai bait Allah yang kudus, kita jangan merusak tubuh dengan mengkonsumsi minuman keras, narkoba, atau obat-obat terlarang lainnya. Tidak
mencemarkan kehidupan ini dengan perintahan, mencemarkan kehidupan ini dengan persinahan atau tindak kejahatan yang saling membinasakan sesama manusia. Tuhan Allah akan membinasakan orang yang merusak atau membinasakan bait-Nya. Kekudusan hidup sebagai bait Allah menjadi hal yang sangat menarik sebagai bentuk ungkapan syukur atas kasih karunia-Nya. Tuhan Allah menghendaki umat-Nya menyerahkan dan bergantung hidup sepenuhnya hanya kepada Tuhan sebagai pemilik dan pemberi kehidupan. Kamu adalah bait Allah. Pakai tubuhmu dan hidupmu untuk memuliakan Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah, dalam Yesus Kristus, mampukan kami sebagai bait Allah yang kudus untuk memberitakan firman Tuhan dan menjaga kekudusan hidup sebagai orang beriman. Dan kami menyerahkan seluruh kehidupan kami sepanjang hari ini hanya ke dalam tangan kuat dan perkasa Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.